Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar materi kelas 2, tema 1, subtema 3 tentang hidup rukun di sekolah. Ayo kita belajar bersama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lala Lestari, NIM 132210236, kelas 22B2A Prodi PGSD. Kita akan belajar materi kelas 2, tema 1, subtema 3 tentang hidup rukun di sekolah. Bagaimana sih hidup rukun di sekolah? Hidup rukun adalah salah satu perilaku yang harus dimiliki oleh setiap warga di sekolah, khususnya para siswa yang harus paham untuk selalu hidup rukun bersama dengan teman-teman mereka di kelas. Apa itu hidup rukun? Hidup rukun adalah hidup yang saling hormat menghormati dan saling menyayangi di antara sesama manusia. Hidup rukun akan membuat hubungan menjadi harmonis. Suasana hidup rukun yang tercipta membuat kehidupan menjadi tentram dan damai karena saling memahami. Kondisi kehidupan yang rukun akan tampak saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, menjauhkan perselisihan, serta menjauhi pertikaian di sekolah. Saat istirahat di sekolah, biasanya kalian pada ngapain sih? Nah, aktivitas istirahatnya ada yang bermain, ada yang jajan di kantin, biasanya baca buku di perpustakaan, ada juga yang makan bersama-sama. Nah, semua hal yang disebut itu adalah salah satu contoh hidup rukun di sekolah. Teman-teman, untuk bisa hidup rukun di sekolah, tentunya kita harus mencerminkan sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalian pernah mendengar kata perintah? Tentunya pasti pernah kan? Jadi, kata perintah adalah kata yang digunakan untuk meminta tolong ataupun menyerukan sesuatu kepada orang lain. Misalnya, teman-teman jangan buang sampah sembarangan ya. Teman-teman, ayo masuk kelas dengan tertib. Teman-teman, setelah belajar kursinya dirapikan terlebih dahulu ya, baru kita pulang. Jadi, dengan kita menggunakan kata perintah yang baik dan sopan, maka teman-teman yang lain akan mudah mengingatkan apa yang kita katakan. Ciri-ciri hidup rukun. Yang pertama, saling menghormati sesama manusia. Saling menghormati berarti menjaga sikap satu sama lain dan tidak menjelek-jelekan baik suku, ras, agama orang lain. Yang kedua, saling menghargai sesama individu. Dengan saling menghargai sesama, kita akan menjadi saling menghormati, bertoleransi, dan hidup harmonis di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, sikap sopan santun. Sikap sopan santun adalah sikap ramah yang diperintahkan kepada beberapa orang di hadapan orang lain dengan bermaksud untuk menghormati orang lain, sehingga membuat kondisi yang nyaman serta penuh keharmonisan. Yang keempat, bersatu tidak berpecah belah antara teman. Contoh penerapan hidup rukun di sekolah. Contohnya, yang pertama, meminjamkan alat tulis pada teman yang membutuhkan adalah salah satu contoh hidup rukun yang baik kita terapkan di dalam lingkungan sekolah. Adalah dengan cara meminjamkan alat tulis pada teman yang memang membutuhkan. Seringkali
maka pasti ada yang kelupaan membawa alat tulis. Benar tidak? Misalnya, kelupaan membawa sebuah pensil, pulpen, penggaris, yang lain-lainnya. Jika kalian mengetahui hal tersebut, alangkah lebih baiknya jika kalian meminjamkan kepada teman kalian alat tulis yang kalian punya. Yang kedua, membantu menjelaskan kepada teman yang tidak mengerti. Biasanya saat guru sedang menjelaskan beberapa materi pembelajaran, ada yang tidak mengerti. Beberapa anak yang tidak memahami dengan yang dijelaskan oleh guru tersebut. Jika kalian mengerti, mengapa kalian tidak mencoba membantu teman kalian mengenai materi yang tidak dimengerti? Hal ini merupakan contoh kerukunan yang dapat kalian terapkan di sekolah. Yang ketiga ada hindari pertengkaran, karena pertengkaran bisa membuat terpecah belah. Yang keempat ada hormat dan patuh kepada guru. Yang kelima, belajar bersama-sama. Dan yang keenam, menolong teman yang sakit dan dalam kesusahan. Selanjutnya, tidak bercanda dengan kalimat yang mengejek. Jadi, teman-teman tidak boleh untuk mengejek ataupun mencela terhadap teman yang lainnya. Selanjutnya, tidak memilih-milih teman. Yang terakhir ada selalu membantu sesama teman. Jadi, jika kita melihat atau mendengar teman yang sedang dalam kesusahan, alangkah baiknya untuk kita membantu dan menolong teman kita. Nilai-nilai hidup rukun. Yang pertama, kebersamaan. Kebersamaan adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan pikirkan selalu melibatkan orang lain, karena dampak dan hasilnya selalu dapat dirasakan bersama, baik suka maupun duka. Serta kita selalu merasa tenang. Dalam hal ini ada kekuatan. Yang ketiga, toleransi yang tinggi. Yang keempat, persatuan. Yang kelima, asah, asih, asuh. Manfaat hidup rukun